Puji nama Tuhan, dengan shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Tidak terasa kita masuk di minggu terakhir di bulan ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuliakan Tuhan sebab Dia adalah Allah yang ajaib. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya yang layak dipinta.
Yesus, Raja kita yang mulia. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami ada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Setiap hari yang kami lalui, setiap minggu yang kami lalui, itu semua karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mimpin langkah kami. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita angkatkan kita ke surga dan katakan kepada Tuhan, haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, setiap hari Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari panggil nama Yesus, katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, kami memanggil nama-Mu, kami berseru kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Panggil nama Yesus, katakan Kau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hinaralamaya ralamaya sato, biaralamaya ralamaya si. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau alam kami yang ajaib. Haleluya. Oh, labaralabaralabaya ralabaralabaya ralabaralabaya Hinaramaya sato. Haleluya. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji.
kebesaran, kejayaan, kemasyuran, dan keagungan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya kepadamu dan hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Saat ini kami mempersiapkan tubuh jiwa roh kami untuk Engkau lengkapi dengan firman-Mu. Terima kasih, mari Kau mengurapi kami lebih lagi Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih ya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eddie Chang. Saya menggembalakan gereja Fresh Generation Community Church yang ada di Malaysia. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Fen, bersama dengan keluarga, dan juga untuk tim penggembalaan, para pengerja, dan seluruh jemaat gereja GBI BCP Jodoh Batam. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan tema untuk menyampaikan atau melanjutkan tema tentang self-discipline in the new normal. Bagaimana kita memiliki disiplin pribadi di dalam kenormalan yang baru. Ya, saat kita menghadapi pandemik COVID-19, kita banyak diajarkan tentang disiplin ya. Hari-hari ini, disiplin misalnya harus mencuci tangan lebih sering, pakai hand sanitizer, kita kalau terutama keluar-keluar harus pakai masker, dan kita juga ya banyak diarahkan untuk jaga kesehatan, jaga makanan juga ya, dan juga dianjurkan untuk disiplin olahraga, kemudian tidur yang cukup, dan sekarang kalau kita masuk ke toko tertentu atau mall misalnya, harus diukur suhunya. Ya, kalau dulu kalau kita diukur suhunya kita agak nggak terbiasa ya, tapi sekarang kayaknya otomatis aja ya, bahkan kita store ya jidat kita untuk diukur suhunya. Ada banyak hal-hal yang baik tentunya untuk bicara disiplin ini, karena disiplin merupakan bagian dari kehidupan atau sifat seorang yang mau berhasil dalam hidupnya. Jadi disiplin bukan perkataan atau kalimat atau kata yang menakutkan, tapi ini adalah satu kata yang sangat baik. Dan tentunya hari-hari ini yang saya mau sampaikan bukan disiplin yang tentu kita sudah banyak dengarkan ya, tentang disiplin yang tadi yang saya singgung. Tapi tentunya ada banyak yang penting yang perlu kita bangun, dan menurut saya ini kesempatan yang baik ya. Pada kesempatan ini untuk saya membagikan hal disiplin yang penting yang perlu kita bangun. Yang pertama menurut saya, disiplin yang perlu kita bangun adalah dalam hal iman, dalam hal rohani kita. Nah, kalau kita belajar dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, tokoh yang sangat populer, yang sangat terkenal, yaitu bernama Yusuf. Kita bisa melihat bahwa hidupnya dibangun di dalam iman dan kerohanian yang sangat solid di dalam Tuhan. Ya, jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan hari ini, mari kita membangun iman ya sebagai fondasi dari disiplin yang pertama, yang terpenting yang harus kita bangun. Ya, mari kita melihat dari kehidupan yaitu tokoh yang bernama Yusuf. Ya, kita tahu Yusuf adalah seorang anak muda. Dia juga menghadapi krisis di zamannya. Tapi kita bisa belajar dari Yusuf bagaimana dia bisa melewati krisis demi krisis. Bahkan waktu dia menang atas krisis pribadinya, Tuhan percayakan dia untuk menangani krisis dalam skala level yang lebih besar. Bahkan krisis bangsa bisa ditangani ya, bagaimana Tuhan memakai seorang yang bernama Yusuf untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kita belajar bagaimana Yusuf bisa melewati krisis karena dia membangun hidupnya di atas dasar iman kepada Tuhan. Dan kita bisa temukan dalam babak-babak kehidupan Yusuf, bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ya, nah contohnya misalnya, tentunya banyak ya contoh pengalaman iman, pengalaman rohani, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Tapi misalnya kita melihat pada saat dia menjadi budak, ya, yang saat dia bekerja di rumah Potifar, orang Mesir, ya, bagaimana Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Kita semua tahu cerita Yusuf dan
dari Kejadian pasal 37 ya, kitab Kejadian pasal 37 menceritakan bahwa Yusuf dari usia mudanya, saat umur 17 dia dapat mimpi. Waktu mimpinya dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, menjadi benci kepada dia. Bahkan Yusuf ditangkap, dibuang ke sumur, kemudian dijual ke Mesir menjadi seorang budak. Dan sudah bekerja dengan baik di Mesir, di rumah Potifar. Dia difitnah, dimasukkan dalam penjara. Kemudian bagaimana Tuhan mengangkat dia kemudian menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Tapi kita lihat pengalaman iman dalam babak kehidupan Yusuf di Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan saat ia menjadi seorang narapidana. Di dalam penjara pun dia disertai oleh Tuhan sehingga dia dipercayakan oleh kepala penjara itu untuk mengurus urusan di penjara dan juga mengurus setiap tawanan atau narapidana yang ada di dalam penjara. Dan juga kita bisa melihat cerita Yusuf bagaimana dia memperlihatkan imannya, ya, sehingga dia juga sempat mengalami godaan ya waktu dia ada di rumah Potifar. Dia digoda oleh istri Potifar. Kalau kita baca Alkitab bagian cerita itu adalah dikatakan istri Potifar bukan cuma sekali menggoda Yusuf, tapi hari demi hari, day by day. Tentu tidak mudah bagi seorang yang masih muda seperti Yusuf digoda oleh seorang istri orang pejabat penting, karena Potifar adalah kepala pengawal raja. Jadi orang yang cukup punya posisi yang tinggi dan orang yang tentunya cukup berada. Dan tentu istrinya juga kita boleh mengasumsikan atau kita boleh menebak bahwa istri Potifar ini cukup cantik dan terawat. Dia berdandan dengan baik karena dia seorang yang cukup berada, suaminya seorang yang cukup berada. Dan dia menggoda seorang anak muda. Jadi Yusuf tidak mudah bisa menang atas godaan ini. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, bagaimana jawaban Yusuf kepada istri Potifar ketika istri Potifar menggoda dia terus-menerus. Kejadian 39 ayat 9, Yusuf berkata, bahkan di rumah ini ia, yaitu Potifar suaminya, ya, suami dari istri Potifar yang menggodanya ini ya, bahkan di rumah ini Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi kita bisa melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya iman rohani yang sangat solid. Dan dia bisa melawan dan bisa menang dari godaan yang di depan mata dia. Jadi Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan Yusuf tahu bahwa dia tidak mau merusak rencana Tuhan yang mulia, rencana panjangnya Tuhan. Oleh karena tawaran, kesenangan, dan kenikmatan sementara. Jadi Yusuf lebih memilih untuk melihat bahwa rencana Tuhan yang mulia bisa jadi apa dia di masa depan dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia menang atas godaan, tawaran, kenikmatan, kesenangan sementara demi mengikuti kedagingan. Tapi Yusuf tidak mengikuti kedagingan. Dia lebih memilih untuk taat dan hidup menghormati Tuhan. Dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan lebih mengikuti jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, rencana jangka panjang Tuhan yang begitu mulia, satu hidup yang akan berdampak dan berpengaruh yang besar di masa depan. Kita bisa melihat kehidupan Yusuf ini sangat bisa kita teladani hari-hari ini ya. Jadi penting untuk kita membangun iman kita. Miliki disiplin yang namanya disiplin rohani ya. Lebih banyak berdoa hari-hari ini. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Mari kita membangun mesbah doa, mesbah pribadi kita. Dan kalau kita berkeluarga, mari bangun mesbah keluarga kita. Mari bangun ya keintiman dengan Tuhan. Jadikan dia sebagai sumber satu-satunya dalam hidup kita.
Satu-satunya yang dapat kita andalkan, bukan yang lain. Libatkan dia, utamakan dia dalam segala sesuatu. Percayalah kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan mengalami berkat, pertolongan, bimbingannya. Ya seperti Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi apa? Kita akuilah dia dalam segala lakumu, dalam segala perbuatan kita. Maka dia berjanji apa? Maka dia akan meluruskan jalanmu. Ada amin, jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, di masa-masa krisis seperti ini, ya mari kita lebih peka, kita lebih membangun keintiman dengan Tuhan. Jadikan dia sumber dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah krisis seperti ini. Ya, mari kita lihat berikutnya yang kedua, yang penting. Ya, yang perlu kita bangun, dan saya percaya iman ini akan menghasilkan apa? Iman ini akan menghasilkan satu attitude, satu sikap. Ya, kalau kita bicara attitude, ini adalah sikap, respon, karakter, mental. Dan sifat atau attitude yang sebenarnya justru seringkali muncul pada saat dalam masalah, dalam tekanan. Karakter asli kita muncul saat dalam tekanan, dalam masalah. Siapa diri kita sebenarnya? Jadi kita perlu juga disiplin, selain disiplin membangun iman dan rohani kita terus membangun disiplin yang namanya attitude atau sikap. Nah, di dalam Alkitab ada banyak value, banyak nilai-nilai sikap-sikap yang perlu kita bangun. Mari saya ambil contoh beberapa ya. Tapi sebelumnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh leadership yang bernama Zig Ziglar. Dia berkata seperti ini, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Jadi sikap kita bukan bakat, bukan talenta kita. Tetapi sikap yang menentukan kita bisa ada di posisi atau setinggi atau sebesar apa pengaruh dan dampak kita. Mungkin banyak orang yang berbakat, banyak yang bertalenta. Tapi akhirnya mereka tidak kemana-mana, tidak jadi apa-apa. Karena respon sikapnya yang salah. Jadi hari-hari ini kita perlu belajar. Coba perhatikan sikap atau attitude kita. Apakah attitude kita justru menjadi sahabat terbaik kita untuk membawa kita lebih maju lagi? Atau jangan-jangan ada attitude yang salah, bad attitude. Attitude yang buruk justru akan menjadi musuh, menjadi lawan, akhirnya kita menjadi mundur. Kita nggak kemana-mana karena attitude yang salah. Jadi perlu kita perhatikan sikap kita ya, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita disiplin untuk terus bangun. Ya, sehingga di masa COVID-19 ini, bahkan nantinya berakhirnya, ya setelah post-COVID-19 atau berakhirnya pandemik ini, kita menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang punya attitude ilahi, attitude yang baik, good attitude yang kita bangun. Misalnya beberapa attitude yang kita perlu miliki, apakah kita menjadi orang yang suka mengampuni, atau orang yang justru suka dendam gitu. Nah, kita belajar dari Yusuf, dia adalah seorang yang mengampuni. Ya, waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia melepaskan pengampunan, dia memberikan pengampunan. Dia bukan dendam. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, mari punya attitude yang mengampuni, ya, punya hati yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kejadian 45 ayat 5 berkata seperti ini. Ya, ini adalah satu ucapan yang Yusuf sampaikan waktu dia sudah ada di posisi tinggi sebagai Perdana Menteri di Mesir. Karena waktu itu kelaparan hebat terjadi sesuai dengan mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi. Firaun yang mengatakan bahwa ada 7 tahun kelimpahan, dan setelah 7 tahun kelimpahan akan ada masa 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Tapi kemudian bagaimana Tuhan memakai Yusuf bisa memberikan jawaban dan solusi, mengantisipasi sehingga masa kelaparan itu tidak membinasakan, tapi sudah mengantisipasi sehingga mengumpulkan bahan makanan begitu banyak, menimbun gandum, bahan makanan sampai tidak terhitung banyaknya.
Jadi mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan sehingga pada saat 7 tahun kelaparan tidak ada tumbuh sama sekali tanaman-tanaman, tapi sudah tersedia makanan yang sangat banyak di Mesir. Bahkan bangsa-bangsa sekitarnya yang kelaparan mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Jadi termasuk saudara-saudaranya yang ada di Kanaan saat itu disuruh oleh ayah mereka, Yakub, untuk saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan awalnya mereka tidak tahu. Ternyata Yusuf masih hidup dan sekarang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mereka pikir Yusuf sudah mati. Tapi Yusuf mengenal mereka. Mengenal saudara-saudaranya. Dan waktu Yusuf memperkenalkan diri, mereka, saudara-saudaranya menjadi begitu ketakutan, gentar. Wah, Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, orang yang hebat. Jangan-jangan dia balas dendam sama kita. Tapi kemudian Yusuf memberikan kata-kata yang menghibur mereka. Apa kata Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di sini juga kita bisa melihat dialog dari atau perkataan Yusuf ini menunjukkan bahwa Yusuf tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memelihara keluarganya, bahkan bangsa-bangsa. Dan Yusuf punya attitude yang baik, mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya sebenarnya dalam kehidupan Yusuf sepertinya patut ya, pantas ya, untuk dia kecewa, untuk dia balas dendam, karena diperlakukan begitu sadis. Kehidupannya seperti merosot terus ya, maksudnya kehidupannya nggak nyaman melalui banyak penderitaan yang begitu hebat. Dibenci, turun lagi, dibuang ke sumur, kemudian sepertinya menurun kan, dijual ke Mesir menjadi budak, bahkan kemudian dijebloskan dalam penjara. Titik nadir, the lowest point, titik terendah dalam kehidupan Yusuf dia sudah alami. Tapi kualitas Yusuf waktu posisi atau keadaan kondisinya sepertinya merosot. Justru kualitas Yusuf semakin naik. Inilah yang saya percaya dalam doa berkat ya. Biarlah engkau terus naik bukan turun. Jadi ada kalanya kehidupan kita atau posisi atau prestasi dompet kita kadang-kadang nurun loh. Tapi biarlah kualitas iman kita, rohani kita, ya kemudian attitude kita, kualitas hidup kita semakin naik. Dan percayalah, Tuhan akan promosikan. Tuhan akan angkat orang-orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan selalu punya attitude, respon, karakter mental yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang yang pulih seperti Yusuf adalah orang yang pentingkan hubungan. Dia rangkul saudara-saudaranya. Dia tidak balas dendam. Tapi orang yang tidak pulih, orang yang sakit, orang yang kepahitan, adalah orang yang akan balas dendam. Mereka orientasinya adalah pembuktian. Ya, saya masih ingat ada cerita dari seseorang yang terkenal, dulunya profesional terkenal dan sekarang jadi pengusaha. Dia cerita waktu dia kecil, dia pernah menyender, waktu itu mereka masih miskin, dia dengan keluarga besarnya, 6 bersaudara mereka. Waktu dia nyender di mobil tetangga. Jadi kemudian tetangga itu pemiliknya teriak, kenapa kamu nyender di mobil saya? Nanti lecet, nanti rusak. Jadi waktu dia masih kecil dia merasa, wah, gara-gara saya miskin saya digituin ya. Nanti saya akan buktikan satu hari nanti saya bisa beli mobil yang lebih mewah, lebih mahal dari dia. Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih daripada dia. Tapi syukur kepada Tuhan, kemudian dia bertobat. Orang ini bertobat, terima Yesus. Sekarang menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Bersaksi, menjadi konsultan yang diberkati, kemudian menjadi pengkhotbah di mana-mana, memberikan seminar di mana-mana. Karena Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Dan sekarang dia bukannya balas dendam, tapi jadi berkat di mana-mana. Jadi attitude kita mengampuni atau kita menjadi orang yang balas dendam. Tapi saya berdoa jemaat di tempat ini, kita adalah orang-orang yang suka memberikan pengampunan, bukan balas dendam. Ada amin. Kemudian sikap seperti apa yang kita bisa pilih sebetulnya? Apakah kita merasa jadi korban atau kita tahu bahwa kita adalah pemenang? Nah, kalau orang yang merasa dirinya sebagai victim, sebagai korban, dia merasa bahwa
hidupnya merupakan akibat dari perlakuan orang lain atau keadaan eksternal yang mempengaruhi dia sehingga dia jadi korban sekarang. Dan orang yang merasa hidupnya sebagai korban, sebagai victim, dia akan selalu menyalahkan sekitarnya. Dia akan menyalahkan siapapun. Mungkin dia berkata seperti ini, saya menderita sekarang, saya miskin, saya susah hidupnya, gara-gara orang tua saya. Dan dia akan coba cari siapa yang bisa disalahkan, kecuali dirinya sendiri yang tidak mau dia salahkan. Jadi orang yang merasa jadi korban tidak berani atau tidak mampu untuk mengambil tanggung jawab perubahan. Karena dia sibuk untuk menyalahkan orang lain. Sehingga dia lupa untuk membangun dirinya. Dia lupa untuk bertanggung jawab. Dia lupa untuk bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab sebetulnya. Untuk melihat hidupnya mengalami kemajuan dan perubahan. Tapi dia salahkan orang tua. Siapa lagi yang dia salahkan? Dia salahkan pemimpin, gubernur disalahkan. Mungkin pendeta disalahkan. Mungkin presiden disalahkan. Kalau nggak ada orang yang bisa disalahkan lagi, dia lihat anjingnya, lihat kucingnya. Gara-gara kalian ya, dia tendang anjing dan kucingnya. Siapapun dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Tapi kalau kita menjadi seorang yang merasa diri sebagai victim, kita nggak mungkin bisa jadi victor. Tapi saya berdoa supaya jemaat GBI, BCP, Jodoh Batam, kita semua adalah victor di dalam Tuhan. Kita semua pemenang di dalam Tuhan. Katakan amin. Yes. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi kita berani mengambil tanggung jawab. Dan attitude yang penting yang perlu kita belajar adalah, apakah kita menjadi seorang yang mengeluh, bersungut-sungut, atau kita menjadi seorang yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Jadi jangan main-main ya dengan sikap mengeluh atau bersungut-sungut. Kita tahu bahwa cerita bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, sebagian besar dari mereka binasa di padang gurun karena mereka suka mengeluh dan bersungut-sungut. Salah satu penyebab mereka gagal masuk tanah perjanjian. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang luar biasa. Orang bersyukur adalah orang yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang memberikan hatinya untuk Tuhan bertahta dan menyatakan kuasanya. Tapi orang yang bersungut-sungut, yang mengeluh, dia seperti menyerahkan hatinya dan hidupnya untuk iblis yang berkuasa dan bertahta dan merajalela untuk melakukan perbuatan karya yang jahat. Tapi kita melihat orang yang bersyukur luar biasa. Dan lewat bersyukur, lewat memuji menyembah Tuhan, ada kuasa. Ya, Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Kalau kita ingat cerita di Perjanjian Baru Paulus dengan Silas waktu mereka dipenjara di Filipi. Mereka waktu dipenjara, didera, disiksa, mereka tidak mengeluh. Tapi yang mereka lakukan apa pada waktu malam? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga terjadi apa? Kuasa Tuhan nyata, gempa bumi. Terjadi di mana rantai-rantai yang membelenggu mereka, yang mengikat mereka, diputuskan, dilepaskan. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Terjadi kelepasan. Dan bahkan kepala penjara Filipi dan keluarganya, mereka bertobat hari itu dan dibaptis. Terjadi kesaksian, terjadi breakthrough, terjadi terobosan yang luar biasa. Untuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang senantiasa memuji menyembah Tuhan. Allah bertata di atas pujian umatnya. Mari menjadi orang yang bersyukur senantiasa. Bukan menjadi orang yang bersungut-sungut dan mengeluh. Ya, tidak ada gunanya mengeluh, tidak ada gunanya bersungut-sungut. Dan yang ketiga, yang perlu kita sama-sama disiplin untuk kembangkan atau kita bangun adalah kompetensi atau keahlian. Mari terus upgrade diri kita. Karena di masa pandemik COVID-19 ini sebetulnya kita banyak waktu, lebih banyak ya di rumah kan. Kesibukan kebanyakan orang rata-rata menurun ya. Sebenarnya lebih banyak waktu kita untuk melihat diri kita kembali, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Apakah selama ini kita hanya sibuk dengan urusan-urusan yang kurang penting, sehingga kita lupa melakukan hal-hal yang esensi, yang penting, disiplin, hal-hal yang bagus yang bisa kita kembangkan. Nah, kesempatan di rumah, banyak waktu sebetulnya kita banyak bisa upgrade diri kita. Kita bisa belajar melihat peluang-peluang, kita kembangkan skill kita, pengetahuan kita kembangkan. Kita ikut misalnya
seminar, webinar yang diadakan supaya kita dapat pengetahuan. Saya juga selama pandemik ini, selama masa lockdown, MCO atau PSBB istilahnya ya, saya banyak mengikuti webinar, saya mengikuti seminar-seminar yang diadakan secara online tentunya oleh baik hamba-hamba Tuhan maupun di kalangan profesional dan pengusaha. Jadi saya mendapat banyak pengertian. Saya dapat wawasan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus bertindak untuk mengatasi atau tetap bisa survive, bertahan di masa pandemik ini, dan bahkan kita dipersiapkan untuk nanti berakhirnya pandemik ini, kita sudah lebih bisa berlari, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih tajam, lebih baik lagi. Jadi jangan hanya sibuk jadi orang-orang yang apa kerjanya. Tiap hari ngitung ya kan, atau lihat berita, sudah berapa banyak sih yang kena COVID terinfeksi. Ya kita sibuk mengikuti berapa banyak yang sudah sembuh, berapa banyak yang meninggal ya. Ya tidak salah dengan mengikuti berita, coba apakah kita hanya sibuk dengan mengikuti berita-berita seperti itu? Atau bahkan hati-hati dengan banyak berita palsu kan, berita hoax, berita-berita yang fake, yang salah. Jadi kita mesti pilih juga. Jangan sampai hidup kita diisi oleh informasi yang salah. Mari disiplin untuk juga memasukkan pengetahuan, informasi, pengertian yang benar dari sumber yang benar. Ya jangan sibuk juga dengan banyak waktu nontonnya drakor, terus ya drama Korea. Atau kita sibuk cari tahu ada makanan apa yang baru ya, yang enak ya. Mari kita lebih sibuk untuk mengupgrade diri kita sendiri. Belajar, lihat peluang, inovasi apa yang bisa kita kembangkan. Atau kita mengembangkan core kompetensi kita. Kemampuan, keunggulan yang kita miliki mungkin kita bisa asah, kita bisa pertajam kembali. Mungkin ada di antara kita yang harus mencoba atau mencari peluang pekerjaan baru atau bisnis baru, silakan. Tapi nggak harus juga. Kadang-kadang jangan karena tren, karena ikut-ikutan. Sehingga kita lupa untuk mengembangkan apa yang talenta, kemampuan, keunikan yang kita miliki yang harusnya bisa dikembangkan lebih luar biasa lagi. Saya percaya Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa kasih hikmat menuntun kita. Sehingga kita akan tetap bisa bertahan, bahkan bisa terus menjadi seorang yang makin tajam, menjadi seorang yang makin berpengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ada amin. Ya, kita bisa upgrade di masa-masa sekarang. Mungkin bisa ambil kursus masak, kursus bahasa. Ya, kita bisa belajar digital marketing, jualan online dan sebagainya. Karena kita mesti belajar juga hal-hal seperti ini karena kita sudah akan masuk ya kan, bahkan kita sudah mengarah kepada industri 4.0 kan. Nantinya semua mesin itu terintegrasi dengan internet. Jadi kita akan melihat ya ke depannya hal-hal seperti itu akan terjadi dan kita perlu mempersiapkan diri untuk terus belajar ya. Oke. Nah, jadi jangan jadi orang yang pasif yang menunggu. Kapan ya COVID-19 ini akan berakhir? Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan sih vaksinnya akan datang dan sebagainya? Jangan jadi orang yang pasif. Tentu kita berdoa untuk itu, bagaimana Tuhan memulihkan badai ini bisa segera berlalu. Tapi nanti setelah pandemik selesai, kita jadi orang yang seperti apa? Tetap sama, menurun, atau ketika kita melihat banyak opportunity, kita mengembangkan diri kita, mengasah kapak kita. Kita menjadi orang yang semakin tajam, yang bisa berpengaruh dan berkualitas dan berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari miliki mindset untuk kita terus kembangkan diri kita, ya. Dan kita melihat kehidupan Yusuf, seorang yang sangat kompeten, ya, ketika dia di rumah Potifar misalnya. Ketika dia menjadi seorang budak, dia sudah berdampak. Dia sangat berkualitas. Kejadian 39 ayat 5 dan 6 berkata apa? Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri.
Adapun Yusuf itu manis sikapnya, respon attitude-nya sangat baik. Dan dapat bonus lagi, elok parasnya. Luar biasa kan? Dan cinta Tuhan lagi, punya iman yang solid di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bangkitkan Yusuf di akhir zaman. Ada amin. Dan di Kejadian 39 ayat 22 sampai 23, ya kan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan kemudian kita tahu Tuhan mengangkat Yusuf kepada posisi yang penting, yang berpengaruh. Dia diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Kejadian 41 ayat 40 dan ayat 41. Firaun berkata, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Berlian dimanapun ditempatkan tetap berlian. Walaupun berlian itu sementara waktu mungkin ditaruh di tempat sampah, di lumpur, tetap berlian. Itu sama seperti kehidupan Yusuf. Dimanapun dia diletakkan, kualitasnya terus terlihat. Berlian adalah berlian. Tapi berlian tentunya, kalau ditemukan, dia akan ditaruh di tempat yang sepatutnya. Jadi kualitas tetap kualitas. Tapi Yusuf mengerti, semua adalah jalan Tuhan, semua proses Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kesulitan menimpa dia, pasti ada maksud Tuhan untuk melatih mental, karakter, daya tahan, ketekunan, ketergantungan sama Tuhan. Di situasi apapun. Sehingga Yusuf ketika dipercayakan menjadi penguasa, dia nggak sombong. Karena Yusuf tahu bahwa promosi itu datang daripada Tuhan. Tapi dia ikut setia. Ya, Yusuf ini setia dengan jalan Tuhan, walaupun jalannya sepertinya menurun kan? Tapi Tuhan yang mengangkat pada akhirnya. Jadi promosi datang daripada Tuhan. Dan percayalah, waktu kita taat kepada kehendak dan jalan Tuhan, kita akan menjadi seorang yang tangguh, seorang yang tough. Otot-otot rohani kita muncul. Dan jangan merasa lebih pintar daripada Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Ingat bahwa jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Rancangan Tuhan lebih hebat daripada rancangan kita. Cara Tuhan, rancangan pikiran Tuhan jauh lebih hebat daripada kita. Mari punya sikap seperti ini. Ya, setialah dengan prosesnya Tuhan. Dan serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang akan mengangkat. Tuhan yang menentukan hasilnya. Tugas kita adalah setia dengan proses. Setia untuk melakukan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan pada waktu tertentu Tuhan yang akan angkat kita, promosikan kita di posisi yang berpengaruh. Sehingga lebih banyak lagi dengan kuasa, dengan fasilitas. Seperti Yusuf kan, waktu dia menjadi Perdana Menteri, dia punya power untuk lebih leluasa untuk melayani. Tapi power yang dia miliki bukan untuk diri sendiri. Jadi power yang dimiliki adalah untuk service, untuk melayani. Bukan untuk showing off, bukan untuk bangga-banggakan, pamer-pameran. Mari kita belajar. Ada banyak hal yang kita bisa angkat dari kehidupan Yusuf, yang kita bisa refleksikan dalam hidup kita, khususnya selama pandemik ini, dan juga mempersiapkan kita untuk masuk new normal, bahkan setelah pandemik ini berakhir. Dan berikut yang terakhir, disiplin yang perlu kita kembangkan adalah yang namanya generosity and impact. Ya. Sikap kemurahan hati dan dampak yang besar. Nah, kita bisa melihat kehidupan Yusuf adalah seorang yang murah hati. Seorang yang care sama orang, yang peduli sama orang. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan ada bagian cerita di kehidupan Yusuf, babak kehidupan Yusuf, waktu dia ada di dalam penjara, dipercayakan untuk menangani, melayani para tawanan. Saat itu ada 2 tahanan raja, yaitu juru minum raja dan juru roti raja. Juga dimasukkan dalam penjara karena melakukan kesalahan. Dan Yusuf peduli sama mereka.
Karena Yusuf mengurus semuanya, dan Yusuf sampai tahu bahwa kondisi tahanan itu dalam kondisi apa. Dan satu pagi dia melihat bahwa dua tahanan ini sedang sedih. Coba kita lihat di Kejadian 40 ayat 6-8. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Berarti biasanya dia melihat muka mereka nggak terlalu muram, tapi hari itu bahkan Yusuf tahu muka mereka begitu muram hari itu. Dan kita bisa melihat selanjutnya apa yang dikatakan oleh Yusuf. Lalu saya lanjutkan di ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Dan Yusuf kemudian menerjemahkan mimpi mereka. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Yusuf sangat generous, sangat murah hati, sangat peduli, sangat care. Jadi ingat, masa-masa pandemik ini dalam keadaan apapun, kita tidak jadi alasan untuk kita bisa berbagi dan memberi. Saya teringat cerita janda Sarfat, ya kan? Bagaimana dalam kondisi kekurangan yang dia punya itu hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu yang mereka punya. Tapi ketika Elia datang dan minta dibuatkan sepotong roti bundar, dan janda ini taat. Padahal itu adalah stok terakhir untuk dia dan anaknya, untuk makanan terakhir bagi mereka. Tapi kita belajar dari janda Sarfat, dalam kekurangan, keterbatasan, dia masih menyisihkan sebagian yang dia punya. Jadi saya percaya bahwa hukum ini tetap berlaku. Kita perlu memberi, merelakan, atau rela untuk berbagi dalam kondisi apapun. Banyak cara, nggak harus uang. Kalau ada uang ya sisihkan, ya, tapi bisa dalam bentuk doa, berbagi, firman menguatkan banyak orang di sekitar kita. Punya hati yang generous, yang mau berbagi, yang murah hati, yang care, yang menunjukkan kemurahan, yang kebaikan. Jadi jangan suka punya hati yang cemburu, yang pingin melihat orang celaka, nggak suka dengan orang berhasil, ya. Kita tertawa kalau orang sedih, orang dalam keadaan susah kita malah happy. Tapi jadi orang yang hatinya baik, ya. Showing kindness, menunjukkan kebaikan hati kita. Ini Yusuf ini sangat luar biasa ya hatinya, generous. Dan kita melihat kehidupan Yusuf, dampaknya semakin besar dan luar biasa. Banyak orang diuntungkan, diberkati lewat kehidupannya. Dan Kejadian 41 ayat 56 berkata seperti ini, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Dan di ayat 57 dari pasal 41 kitab Kejadian, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi dampak kehidupan Yusuf ini bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi bahkan bangsa Mesir dan bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi saya percaya Tuhan akan munculkan Yusuf di akhir zaman. Sekalipun di tengah krisis. Dan Yusuf sudah melalui krisis yang hebat. Dan dia menang bersama dengan Tuhan. Jadi 4 disiplin ini yang saya mau bagikan. Biarlah kita terinspirasi. Kita terdorong untuk melakukan 4 disiplin ini. Yang menjadi fondasi kita adalah tentunya iman. Ya, intim dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan kita utamakan. Libatkan dia, utamakan dia. Andalkan dia senantiasa. Ini terus-menerus kita pelihara. Dan iman ini akan melahirkan apa? Sikap, attitude yang benar. Bersyukur, ya, mengampuni. Kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa kita adalah pemenang, kita bukan korban. Dan kemudian kita upgrade diri kita. Asah, kompetensi, kemampuan kita. Dari potensi akan melahirkan kemampuan, dan kemampuan akan melahirkan expertise, keahlian. Jadi jadilah orang-orang yang unggul. Jadilah orang-orang yang excellent. Dan kualitas itu akan membawa kita ke tempat yang Tuhan akan angkat, promosikan, tempat yang berdampak, tempat yang dimana kita berpengaruh lebih besar lagi. Dan jangan lupa untuk membangun kualitas apa? Generosity and impact. Jadilah orang yang generous, murah hati, menolong, menunjukkan kebaikan kepada banyak orang. Dan saya percaya impact kita akan semakin besar di hari ini dan di hari-hari ke depan. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.